Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Sejenak kita syukuri segala hal yang boleh kita terima dan lalui di hari kemarin, serta memohon berkat dan rahmat Tuhan untuk hari ini, agar kita dimampukan untuk menjadi penyalur berkat-Nya di setiap perjumpaan kita dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, lantas apa sapaan Tuhan untuk kita hari ini? Bersama-sama dengan gereja Allah yang kudus, mari kita hening sejenak sembari membersihkan hati agar pantas dan layak mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu, Ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya, Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, sejumlah orang mengikuti Yesus untuk mendengar pengajarannya, juga untuk menyaksikan mujizat-mujizat yang dibuat Yesus. Mereka bahkan mengikuti Yesus sampai 3 hari dan kehabisan makanan. Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata,
Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Yesus terlebih dahulu memanggil murid-muridnya dan mengatakan kepada mereka soal belas kasih. Bukan supaya para murid tahu bahwa Yesus berbelas kasih, melainkan agar para murid belajar untuk memupuk belas kasih dalam karya pelayanan mereka. Tergerak oleh belas kasih, itulah yang menjadi dasar dari setiap tindakan pelayanan kita kepada Tuhan. Melakukan hal baik untuk orang lain, apapun bentuk pelayanan yang kita berikan kepada orang lain, harus diawali dengan belas kasih. Jika kita tidak menempatkan kasih pada setiap tindakan pelayanan dan pengorbanan kita, maka kita kehilangan makna dari pelayanan. Hanya kasih yang membuat kita mampu untuk melakukan sesuatu bagi sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus pun memanggil kita dan terlebih dahulu menyampaikan kepada kita tentang belas kasih-Nya bagi dunia ini. Yesus pun menunjukkan contoh nyata berbelas kasih, dan Yesus memanggil kita untuk berbelas kasih seperti Dia. Maka ketika kita hendak mengambil jalan kasih dan pelayanan, berbelas kasih adalah roh penggerak yang mengubah tindakan kita menjadi perpanjangan kasih Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang berbelas kasih, begitu banyak kebaikan yang kami terima berkat kasih-Mu yang begitu besar. Karena kasih itu pula Engkau mengutus Yesus Putra-Mu ke dunia dan memberi diri sampai habis. Semoga kami meneladani karya belas kasih Yesus, sebab Dialah Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.